Podcast Network Asia. Membandingkan diri adalah cara kita mengetahui di mana kita berada dan mungkin saja bisa mendorong kita menjadi lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Entah dari segi penampilan, penghasilan, gaya hidup, dan sebagainya. Coba renungkan, seberapa sering kamu membandingkan dirimu dengan orang lain? Misalnya kamu membandingkan dengan teman atau rekan kerja dalam hal kekayaan atau kesuksesan. Apalagi di era sekarang, kita mungkin saja membandingkan diri kita dengan orang lain yang belum tentu kita kenal, tapi kita jadi down. Misalnya, ada anak muda usia 25 tahun sudah punya mobil mewah, punya rumah, dan sebagainya. Hal ini mungkin saja membuat kita jadi bersemangat untuk bekerja lebih keras, atau di sisi lain, kita malah merasa buruk. Kita merasa diri kita tidak cukup baik karena belum mencapai apa yang orang itu miliki. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Seberapa sering kamu membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain? Mulai dari orang yang kamu kenal hingga orang asing yang kamu temui di media sosial. Kadang hal ini tidak terjadi secara sengaja. Tapi misalnya kamu sedang istirahat sejenak, lalu mulai scroll media sosial. Tiba-tiba saja muncul postingan orang yang tidak kamu kenal sedang liburan. Jika dilihat sepintas, umurnya tidak jauh berbeda dengan kamu. Tapi hidupnya kenapa 180 derajat berbeda? Orang itu sudah sukses secara finansial, punya rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Sedangkan kamu masih sibuk bekerja di meja kerjamu di kantor. Teori perbandingan sosial pertama kali diusulkan oleh psikolog bernama Leon Festinger pada tahun 1954. Leon berargumen setiap orang punya dorongan untuk menilai dirinya sendiri, seringkali dibandingkan dengan orang lain. Di masa lalu, keahlian ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Sebagai contoh, kita harus tahu bagaimana bila kita dibandingkan dengan orang lain dalam hal berlari, sehingga ketika dikejar hewan buas kita bisa selamat. Atau kamu membandingkan kekuatanmu dengan orang lain yang ada di kelompokmu, sehingga setiap orang bisa bekerja dengan baik sesuai perannya masing-masing. Orang dengan tubuh yang paling kuat menjadi pemimpin saat berburu, sedangkan yang lain mengikutinya. Semua hal ini mungkin saja tidak relevan di zaman sekarang, tapi secara esensi masih berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kamu baru saja mengikuti kursus memasak. Nah, sadar atau tidak, kamu pastinya akan membandingkan diri kamu dengan peserta yang lain. Apakah keahlian memasak kamu lebih jago atau buruk dibandingkan dengan yang lain? Cara ini tidak sepenuhnya buruk, malah sebenarnya kita bisa mendapatkan manfaat dari proses ini. Karena kita tahu di mana kita berada dan mungkin saja ini bisa jadi dorongan untuk meningkatkan keahlian kita secara pribadi. Namun di sisi lain, perbandingan sosial bisa berakibat buruk apabila kita membandingkan diri kita dengan seseorang atau sesuatu yang tidak masuk akal, hingga pada akhirnya berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Misalnya, kamu membandingkan kesuksesan dengan anak dari konglomerat. Tentu saja hal ini malah jadi kontraproduktif. Dalam membandingkan sesuatu, kita bisa dengan mudah menggunakan perhitungan yang objektif. Misalnya kita bisa mengevaluasi kecepatan lari seseorang berdasarkan waktu tempuhnya, atau seberapa kuat kita dari berapa kilogram beban yang bisa kita angkat dalam satu set. Namun tidak semua perbandingan bisa dilakukan secara objektif. Kadang kita terpaksa harus menilainya secara subjektif. Misalnya, apa yang membuat opini seseorang itu benar? Bagaimana saya bisa tahu kalau saya lebih jujur daripada orang lain? Secara umum, ada dua jenis perbandingan sosial, ke atas dan ke bawah. Perbandingan sosial ke atas adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita anggap lebih baik. Biasanya, perbandingan sosial ke atas fokus pada keinginan untuk memperbaiki kondisi saat ini.
Sedangkan perbandingan sosial ke bawah adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita anggap lebih buruk. Kenapa? Kita sadar mungkin saja kita bukan merupakan orang yang terbaik, tapi setidaknya kita lebih baik daripada orang lain. Mantan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt pernah berkata, kalau membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan. Mungkin saja benar, apalagi jika kita menggunakan perbandingan ini sebagai gambaran siapa diri kita yang sebenarnya. Misalnya begini, kamu seorang orang tua yang baru saja bertengkar dengan anakmu yang kecil karena dia tidak mau makan. Lalu ketika kamu pergi ke mall, kamu melihat orang tua yang sangat sabar saat menghadapi anaknya yang sedang tantrum. Pikiranmu langsung bergerak begitu cepat. Kamu lalu menganggap kalau orang tua itu jauh lebih baik daripada kamu. Kamu adalah orang tua yang gagal dan sebagainya. Hanya dalam hitungan detik, kamu langsung merasa menyesal dan menganggap kalau kamu adalah orang yang gagal. Inilah yang membuat perbandingan sosial jadi sangat berbahaya. Hati kita mendengar apa yang pikiran kita ucapkan. Jika kamu merasa terjebak dalam perbandingan sosial, ada beberapa tips yang menarik. Pertama, cari role model. Dengan cara ini, mungkin saja kamu bisa mendapatkan manfaat dari kesuksesan mereka. Misalnya bisa menjadi motivasi diri, belajar cara mereka meraih kesuksesan, dan sebagainya. Lebih mudah apabila kamu belajar dari role model yang jauh atau dari sosok yang kamu kagumi. Misalnya dari Oprah Winfrey atau Elon Musk. Daripada kamu belajar dari temanmu sendiri. Kenapa? Mungkin saja kamu pada akhirnya malah merasa down karena teman kamu kok terus-menerus meraih hal besar dalam hidupnya ya. Kedua, menciptakan lingkaran sosial yang mendukung. Dalam hidup, kamu akan menemui berbagai tipe orang yang berbeda. Ada orang yang rasanya suka banget menghakimi orang lain atau membandingkan satu orang dengan orang lainnya. Nah, hati-hati dengan tipe orang tersebut, sebisa mungkin hindari mereka. Fokuslah untuk menciptakan lingkaran sosial positif yang punya tujuan yang sama. Misalnya kamu dan beberapa teman membuat grup diet di mana kalian mencoba metode diet yang sama. Ketiga, jangan lupa bersyukur. Ketika kamu sedang merasa cemburu atas kesuksesan orang lain, ketika kamu merasa dirimu lebih buruk daripada orang lain, coba ingatkan kembali dirimu atas segala kesuksesan yang sudah kamu raih. Lebih baik lagi, kamu bisa mencoba untuk membuat jurnal bersyukur. Sehingga kamu bisa fokus pada apa saja yang sudah kamu miliki daripada apa yang tidak ada di hidupmu. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, alasan kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita membandingkan agar kita tahu di mana kita berada dan mungkin saja ini bisa jadi dorongan untuk meningkatkan keahlian kita secara pribadi. Namun di sisi lain, perbandingan sosial bisa berakibat buruk apabila kita membandingkan diri kita dengan seseorang atau sesuatu yang tidak masuk akal. Hingga pada akhirnya berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Kedua, kita suka membandingkan ke atas dan ke bawah. Kita membandingkan ke atas untuk memperbaiki kondisi saat ini, sedangkan membandingkan ke bawah agar kita merasa lebih baik. Ketiga, keluar dari jebakan perbandingan sosial. Ketika kamu sedang merasa cemburu atas kesuksesan orang lain, ketika kamu sedang merasa dirimu lebih buruk daripada orang lain, coba ingatkan kembali dirimu atas segala kesuksesan yang sudah kamu raih. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode tadi? Semoga lu pada suka ya. Kalau lu pengen ngedengerin podcast yang bikin hubungan percintaan lu jauh lebih baik, langsung yuk mampir ke podcast Logika Cinta Jose Aditya. Lu bisa belajar banyak hal tentang hubungan percintaan karena sukses ada polanya. Begitu juga di kehidupan romansa. Gua tunggu ya di podcast Logika Cinta Jose Aditya. See you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.